Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang ingin mempresentasikan hasil dari proposal dan jurnal kami yang berjudul pengembangan mekanisme penjadwalan untuk proses berorientasi latensi rendah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alia Putri Ramadhani dengan NIM 24103128 dan teman saya Nurhalisa Ramli dengan NIM 24103127. Baik, langsung saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji mekanisme penjadwalan CPU yang dapat memprioritaskan proses dengan kebutuhan latensi rendah. Ini sangat penting untuk aplikasi real-time seperti konferensi video, sistem kendali medis, dan game online. Kami menggunakan metode penelitian ini dan pengembangan IRD yang didukung oleh eksperimen simulatif. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme penjadwalan adaptif yang dirancang mampu menurunkan latensi rata-rata, meningkatkan waktu respon, dan meningkatkan throughput sistem dibandingkan algoritma konvensional. Selanjutnya, pentingnya penjadwalan CPU. Sistem operasi mengelola perangkat keras dan lunak dengan penjadwalan CPU sebagai fungsi utamanya. Ini krusial dalam multitasking untuk efisiensi pemrosesan dan responsivitas pengguna. Peningkatan aplikasi real-time seperti streaming video dan kontrol robotika mendorong kebutuhan sistem operasi dengan latensi serendah mungkin. Latensi adalah waktu tunda dari proses masuk antrean hingga dieksekusi CPU. Algoritma konvensional seperti FCFS atau First Come First Serve, SJF, Shortest Job First, dan RR Round Robin tidak dirancang untuk mengutamakan proses sensitif waktu tunda. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penjadwalan baru yang adaptif dan mampu menyesuaikan prioritas proses berdasarkan kebutuhan latensi. Selanjutnya, algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama itu FCFS, First Come First Serve. Sederhana, proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangan. Kelemahan, proses panjang memperlambat proses lain, convoy effect. Yang kedua, SJF, Shortest Job First, menjalankan proses terpendek terlebih dahulu, optimal untuk waktu tunggu, tetapi tidak cocok jika waktu proses tidak diketahui. Yang ketiga, RR atau round robin, cocok untuk time sharing, proses bergiliran dalam waktu kuantum tetap. Kelemahan, banyak konteks switching menurunkan efisiensi. Yang keempat, priority scheduling, proses prioritas lebih tinggi dijalankan dulu. Rentan starvation jika prioritas rendah terus diabaikan. Selanjutnya, kriteria evaluasi dan faktor latensi. Setiap algoritma penjadwalan memiliki kelebihan dan kekurangan. FCFS sederhana namun tidak adil, SJF optimal waktu tunggu namun butuh estimasi waktu. RR adil tapi kurang efisiensi latensi, dan priority scheduling bisa menyebabkan starvation. Sistem latensi rendah sangat penting dalam aplikasi real time karena berhubungan langsung dengan kualitas layanan. Latensi tinggi dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi video, sistem kendali, atau aplikasi kritis. Kriteria evaluasi algoritma, yang pertama utilisasi CPU, yang kedua throughput, turnaround time, waiting time, dan yang terakhir respon time. Komponen yang mempengaruhi latensi, yang pertama jarak fisik jaringan atau propagation delay, yang kedua waktu transmisi data, yang ketiga antrean proses, dan yang terakhir overhead dari sistem operasi. Selanjutnya, IRD dan simulasi. Penelitian ini menggunakan metode research dan development untuk merancang, mengembangkan, dan menguji algoritma penjadwalan baru. Pendekatan eksperimen simulatif juga digunakan untuk menguji performa algoritma dalam lingkungan terkontrol. Yang pertama, studi literatur, menganalisis algoritma penjadwalan dan kebutuhan latensi rendah. Yang kedua, perancangan algoritma, menggunakan algoritma adaptif modifikasi dari yang sudah ada. Yang ketiga, implementasi, membuat simulasi penjadwalan menggunakan bahasa Python. Yang keempat, penguji, mengukur metrik performa seperti latensi dan waktu respon. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Simulasi membandingkan algoritma adaptif dengan first come first serve, round robin, dan shortest job first dalam skenario proses real time dan non real time. Hasilnya menunjukkan algoritma adaptif mampu menurunkan latensi rata-rata secara signifikan. Pada skenario 50 proses, algoritma adaptif menghasilkan latensi rata-rata 20 milisecond, lebih rendah dari first come first serve atau 40 milisecond, dan round robin 35 milisecond, SJF 28 milisecond. Throughput sistem juga meningkat 10% dibandingkan algoritma lain. Kelebihan algoritma adaptif adalah kemampuannya mengenali proses yang butuh layanan cepat dan memberikan prioritas tanpa mengganggu stabilitas sistem. Slide terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan mekanisme penjadwalan adaptif untuk berorientasi latensi rendah. Algoritma menunjukkan peningkatan performa dalam latensi waktu respon dan throughput dibandingkan algoritma konvensional.
Mekanisme ini layak diterapkan dalam sistem operasi modern yang membutuhkan waktu tanggap cepat. Selanjutnya, saran penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan teknik pembelajaran mesin untuk prediksi kebutuhan proses secara dinamis. Pengujian dalam lingkungan nyata dan multicore juga dapat memberikan gambaran performa yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.